Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Kali ini kita masuk dalam bagian yang terakhir dari kitab Yunus, saudara. Kita sudah belajar bagaimana Yunus itu seorang hamba Tuhan yang pakai pikirannya sendiri, pakai emosinya sendiri, dia melawan akan perintah Tuhan, dia melarikan diri dari Tuhan. Kemudian dia jadi biang masalah, seluruh kapal kena problem. Kemudian yang ketiga, dia bertobat di dalam perut ikan, dan pertobatannya itu menghasilkan akan pertobatan satu kota besar, yaitu kota Niniwe. Satu pertobatan yang serius, yang luar biasa, sampai Tuhan pun akhirnya membatalkan akan penghakiman, penghukuman yang sudah dirancangkannya. Nah, saudara, sekarang kita kembali ke Yunus. Di dalam pasal 4 dari Yunus, judul perikop dari Alkitab LAI kita bunyinya Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Bukan bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani saja. Nah, kita lihat, saudaraku. Pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Yunus marah, saudara. Karena apa? Karena dia sudah memberitakan, sudah taat, dia memberitakan akan pesan Tuhan kepada Niniwe. Niniwe merespon dengan benar, yaitu bertobat. Berkabung sampai berpuasanya itu orang tua, anak, binatang semua berpuasa. Rajanya juga ikut berkabung dan berpuasa. Luar biasa, saudaraku. Nah, akibatnya Tuhan membatalkan akan penghakimannya, penghukumannya. Yunus marah kepada Tuhan. Karena apa? Kenapa sih Tuhan, Engkau tidak jadi menghukum? Bukankah Engkau sudah menyampaikan firman-Mu melalui bibir mulutku bahwa akan ada penghukuman. 40 hari Tuhan akan menunggang balikkan. Nah, kita baca lebih lanjut, saudaraku. Inilah pergumulan dari Yunus yang marah pada Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Yahweh, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Jadi sebelum berangkat, itu memang ini sudah jadi bantah-membantah, jadi perbantahan antara Yunus dan Tuhan. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Marah banget, saudara. Ayat 4, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah, Yunus? Gitu ya. Yunus segera keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Mana? Tuhan, Engkau harus menghukum, gitu ya. Aku menanti. Harus turun penghukumanmu, begitu kira-kira. Sambil marah. Tapi dia sudah tahu bahwa Tuhan itu membatalkan, ya. Mungkin dia diberitahu oleh Tuhan, aku nggak jadi menghukum. Tapi tetap ditunggu. Ditunggu sambil dia protes begitu ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Pohon jarak itu kalau normalnya, saudara, dari biji jarak ditanam, kemudian tumbuh, itu butuh waktu. Waktu yang lama, saudara, menurut saya bertahun-tahun. Tapi itu dalam semalam tumbuh seperti film aja, saudara. Langsung tumbuh dan rindang menaungi dia
dari panas matahari. Yunus seneng, saudara. Mujizat gitu ya, ada mujizat Tuhan main-main begitu. Luar biasa, ada pohon tumbuh dalam semalam begitu ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, satu ekor aja, yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan yang binasa dalam satu malam pula. Engkau sayang kepada pohon jara itu. Terus ayat 11, ini penutup, saudaraku ya, ayat penutup dari kisah Yunus bunyinya begini. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang begitu banyak. Bagaimana tidak, Tuhan kan sayang. Itu lagu terinspirasi dari ayat ini, saudaraku. Yunus memang sudah taat, tetapi dia belum mengenal hati Bapa. Saudaraku, di sini Yunus diajari, engkau bukan hanya taat saja, tapi kamu juga harus tahu hatiku. Taat itu penting, tetapi mengenali hati Bapa, mengapa terjadi seperti itu lebih penting. Bahwa Tuhan itu setiap firman penghakiman, penghukuman, itu bukan berarti dia itu tidak sayang. Dia menyayangi akan semua orang dan dia mengharapkan semuanya boleh diluputkan dari penghukuman yang akan datang. Caranya yaitu dengan bertobat, saudaraku. Dengan bertobat. Nah, ketika Niniwe benar-benar bertobat, Yunus malah jengkel. Nah, bertobat kan, tahu gitu kan nggak usah diperingatkan. Gitu ya. Jadi Yunus itu nggak taat karena dia nggak kenal hati Bapa. Dia belum menyatu dengan hati Allah, saudaraku. Kita ini harus ngerti, mengapa sih kok sampai Tuhan Yesus itu datang, Putra Allah yang tunggal itu datang, untuk rela mati di kayu salib. Itu adalah kasih dia. Dia tidak rela kehilangan saudara dan saya. Dia merindukan kita semua beroleh selamat. Bukan hanya kita, tapi mereka yang belum percaya. Kalau mereka mendengar akan berita Injil atau kabar baik, kiranya mereka boleh percaya dan diselamatkan. Itu hati Tuhan, saudara, hati Bapa surgawi. Jadi, di bagian terakhir ini, Yunus belajar mengenal akan hati Tuhan. Hati Allah Yahweh Elohim itu. Saudaraku, inilah pesan dari kisah Yunus. Ada 4 kali kita sudah belajar dan ini pesan luar biasa penting. Dan saya berharap saudara diberkati dengan berita ini. Tuhan Yesus memberkati.